sudah dilaksanakan. Ke depan dalam melaksanakan tugas kami akan mengkaji masalah-masalah yang ada di kelas dan di sekolah kami untuk kemajuan pendidikan ke depan. LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Semua kegiatan sudah dilaksanakan, hanya saja beberapa peserta belum aktif dalam berdiskusi. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Mengembangkan masalah yang sudah diidentifikasi dan melakukan eksplorasi penyebab masalah. Upaya apa yang akan dilakukan mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Kami akan melakukan diskusi di grup untuk memperbaiki pekerjaan kami dalam membuat tugas dengan baik dan benar. Upaya apa yang akan dilakukan berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Memperbaiki kinerja ke depan dalam proses pembelajaran di tempat kami melaksanakan tugas. LK 1.3 menentukan penyebab masalah. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Semua kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal di LMS. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan ini kami menentukan penyebab masalah yang terjadi di kelas dan di sekolah kami, juga merinci hal-hal yang menyebabkan masalah tersebut. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Peserta yang belum kebagian waktu presentasi, maka kami melakukan diskusi di grup untuk memperbaiki LK yang kami kerjakan. Upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan? Upaya berkelanjutan yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah yang ada di kelas kami untuk meningkatkan hasil belajar siswa. LK 1.4 kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Semua kegiatan sudah dilaksanakan, hanya saja ada beberapa peserta yang belum aktif dalam berdiskusi. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Masalah yang terpilih untuk diselesaikan dalam pembelajaran yang ada di kelas dan di sekolah tempat kami bertugas masing-masing merupakan suatu yang dapat membuat perubahan kami dalam melaksanakan tugas. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Kami melakukan diskusi di grup untuk memperbaiki pekerjaan kami yang akan dikirim dan dimasukkan dari masukan peserta lain. Upaya apa yang akan dilakukan berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Upaya yang akan kami lakukan ke depan adalah mempertahankan yang sudah baik dan akan merubah hal-hal yang belum baik menjadi lebih baik lagi. LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Semua kegiatan sudah dilaksanakan. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Dalam kegiatan eksplorasi alternatif solusi, di sini kami mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang terdapat di kelas. Dalam menyelesaikannya, kami mencari solusi yang harus sesuai dengan kajian literatur yang telah kami pilih. Upaya apa yang akan dilakukan mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Yaitu kami bersama-sama saling bahu-membahu mencari kajian literatur yang sesuai dengan masalah yang akan diselesaikan dengan cara melakukan diskusi di grup dan menemukan solusi yang tepat. Upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan ini? Upaya yang kami lakukan adalah akan mempertahankan yang sudah baik dan meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Kegiatan apa yang belum LK 2.2 menentukan solusi. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan? Semua kegiatan sudah dilaksanakan, hanya saja ada beberapa peserta didik yang belum aktif dalam berdiskusi dan belum kebagian waktu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Pada kegiatan ini kami mencari solusi yang relevan dari hasil kajian literatur, wawancara dengan pengawas, kepala sekolah, teman sejawat, dan pakar untuk dijadikan dasar-dasar dalam kami menentukan solusi.
Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Peserta yang belum kebagian waktu untuk presentasi, maka kami melakukan diskusi di grup untuk memperbaiki pekerjaan yang kami lakukan. Upaya apa yang akan dilakukan berkelanjutan dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mengeksplor pengetahuan masalah pembelajaran demi kemajuan diri sendiri dan rekan-rekan peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun di 2022. Selanjutnya tabel 2, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Di sini saya memilih pembelajaran 2 atau rencana aksi 2 berdasarkan data observasi jurnal Utari dan kawan-kawan tahun 2020 dan Idris tahun 2018. Identifikasi masalahnya, masih rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 6 pada mata pelajaran kelas 6, materi unsur-unsur lingkaran. Rumusan masalahnya, pendidik dalam proses pembelajaran belum menerapkan model pembelajaran yang tepat, sehingga peserta didik dalam pembelajaran masih kurang efektif dan efisien. Rencana aksinya, pendidik pada pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran blended learning dengan dibantu media PTT dan video pembelajaran. Keterangannya, dengan menggunakan model pembelajaran blended learning dapat memberikan dampak: 1, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, materi yang disampaikan lebih interaktif. Yang keempat, meningkatnya hasil belajar peserta didik. Tabel yang ketiga, yaitu produk instrumen evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Yang pertama, Ngatijan SPD, tempat tanggal lahir 15 Juni 1967, pendidikan sarjana pendidikan, pekerjaan PNS, kedudukan sebagai pengawas. Dari ke-8 dimensi ini hanya satu nilai 3, yaitu di nomor 3 pengetahuan teknis. Selanjutnya Mas Rika Ritonga SPD, tanggal lahir 23 November 1965, pendidikan sarjana pendidikan, kedudukan kepala sekolah. Dari ke-8 dimensi ini hanya satu juga memberikan nilai 3, yaitu di keterampilan teknis. Surti Handayani SPD, tanggal lahir 23 Desember 1986, kedudukan sebagai guru atau teman sejawat. Dari ke-8 dimensi ini hanya satu memberikan nilai 3, yaitu di keterampilan teknis juga. Tabel 4, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru dan atau kepala sekolah. Yang pertama, Mas Rika Ritonga, pekerjaan kepala sekolah. Di sini ada 12 poin. Dari 12 poin ini, hanya poin nomor 10, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir yang jarang. Yang poin yang ke-12, memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan sering, yang lainnya selalu. Terus Surti Handayani SPD, guru atau teman sejawat, ada 12 poin. Poin nomor 10, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir jarang. Terus poin 12, memberikan umpan balik sering, yang lainnya selalu. Tabel 5, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Nama Khotijah Riki Akbar Meisaroh, kelompok 1 atau kelompok apel. Pembukaan, menjawab salam dan doa. Indikator, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Capaian perkembangan anak, membudaya,
PPK-nya religius, ice breaking-nya menyanyikan lagu wajib nasional. Yang kedua, menjawab yel-yel penyemangat. Indikatornya membangun rasa nasionalis dan semangat belajar. Capaian perkembangan anak, nasionalis, tertanam rasa cinta tanah air di dalam diri peserta didik. PPK-nya integritas, menumbuhkan semangat dalam diri peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Pretestnya menjawab pertanyaan pendidik seputar materi yang akan dibahas. Indikator pencapaiannya menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Yang kedua, menunjukkan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Peserta didik mampu merinci unsur-unsur lingkaran. Peserta didik dapat menemukan pengertian unsur-unsur lingkaran seperti titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Kegiatan inti. Pertama, mengamati atau orientasi pada masalah. Yang kedua, menanya atau mengorganisasi peserta didik dan membimbing peserta didik untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, menalar, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang keempat, mencoba, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Indikatornya meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika, materi unsur-unsur lingkaran, karena pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, lebih efektif dan efisien dalam proses pembelajaran materi unsur-unsur lingkaran. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar matematika unsur-unsur lingkaran. Untuk capaian perkembangan anak, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kegiatan post-test, mengerjakan soal evaluasi pada materi unsur-unsur lingkaran. Merinci unsur-unsur lingkaran dengan benar. Yang kedua, menemukan pengertian unsur-unsur lingkaran dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Capaian perkembangan anak. Setelah diterapkan model pembelajaran blended learning, peserta didik mampu merinci unsur-unsur lingkaran benar. Yang kedua, setelah menggunakan model pembelajaran blended learning, peserta didik dapat menemukan pengertian unsur-unsur lingkaran dengan benar. Yang ketiga, dengan menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Yang keempat, melalui penugasan yang diberikan pada LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Refleksi. 1. Memberikan apresiasi kepada kelompok yang paling aktif. Yang kedua, melakukan refleksi. Yang ketiga, memberikan kesimpulan. Yang keempat, memberikan penguatan pembelajaran materi unsur-unsur lingkaran. Indikatornya menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Menunjukkan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tembereng, dan juring. Capaian perkembangan anak, karakteristik dan kognitif peserta didik jauh lebih berkembang dan lebih membudaya setelah pembelajaran menggunakan model blended learning dengan media bantu, PowerPoint, dan video pembelajaran. Tindak lanjutnya, untuk meningkatkan daya ingat peserta didik dalam menunjukkan unsur-unsur lingkaran dan menemukan pengertian unsur-unsur lingkaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning dengan dibantu media PowerPoint dan video pembelajaran. Ini memudahkan peserta didik menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang akan untuk unsur lingkaran yang dilanjutkan pada materi menghitung keliling dan luas lingkaran.
Terus capaian peserta didiknya, peserta didik dapat menyelesaikan soal, pengertian, dan merinci unsur-unsur lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan model pembelajaran blended learning dan media PowerPoint dan video pembelajaran. Sekian presentasi saya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Pedi dan Pak Zam. Jika memang mau jabatan, silakan. Selanjutnya Bu Jamila. Silakan Bu Jamila. Iya Bu, izin share screen ya Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat Bu?